mulai dari Bro Adi. Silakan Bro Adi. Puji Bapak Yahweh, haleluya. Salam Pak Yosef Roy, Shalom. Sister Fang Fang, tim Arizona, dan semua saudara-saudari Bapak Ibu, manusia-manusia Elohim. Puji Bapak Yahweh, Dafar Elohim hari ini luar biasa, dan saya sangat excited sekali karena ini bicara tentang Yusuf, Pak Yosef Roy. Saya izin sharing sedikit Pak Yosef Roy, dan mungkin ada satu pertanyaan nanti yang akan saya ajukan. Ya, silakan. Dan eh, jika kita bicara tentang Yosef, ini adalah bicara tentang kisah keluarga, di mana Yosef ini ada 12 bersaudara, sama seperti saya juga ada 12 bersaudara, saya anak ke-10, kalau Yosef itu anak ke-11 ya. Dan terasa sekali apa aura kekeluargaannya di sana, gimana 10 kakak beradik itu berkumpul, terus mengembalakan domba, terus disuruh oleh Yakub ya menyuruh Yosef untuk mencari, untuk melihat kondisi keluarganya. Jadi kita bisa bayangkan seperti apa kondisi keluarga Yakub atau saudara-saudara kehidupan saudara Yosef pada waktu itu. Pak Yosef Roy, tadi Pak Yosef Roy sempat bertanya hal yang terberat, yaitu fase keseharian atau fase sehari-harinya di dalam kesendirian Yosef, yaitu yang kita ketahui tadi sekitar ada 13 tahun. Jadi titik keseharian yang menjadi penentu tadi yang Pak Yosef katakan ya. Dan saya sangat-sangat setuju sekali untuk hal itu Pak Yosef Roy. Ya, karena eh, kehidupan kita sehari-hari terutama di dalam roh jiwa dan tubuh kita itu memang penentunya itu yaitu kesendirian kita, di mana di dalam kesendirian itu kita bergaul dengan Bapa Yahweh di dalam Yesua HaMasiah. Dan di dalam kesendirian itu pengandalan kita ada nggak sama Bapa Yahweh? Nah, kalau boleh saya sedikit sharing Pak Yosef Roy, saya mau sharing tentang anak saya, Jojo, yang saya percaya Bapa Yahweh yang mempertemukan saya dengan Jojo, dan ini bentuk rencana Bapak Yahweh untuk memproses kehidupan saya dan untuk memproses kehidupan Jojo, untuk pemulihan saya dan Jojo. Luar biasa sekali karena saya juga waktu sebelum saya dipertemukan dengan Jojo, walaupun kesannya sangat mendadak, tiba-tiba saya punya anak. Jadi itu memang sebelumnya saya minta sama Bapak Yahweh, walaupun tidak minta secara langsung ingin punya anak, tapi saya hanya minta sama Bapak Yahweh tunjukkan buahnya. Kalau perjamuan Yesua itu boleh dilakukan setiap hari, boleh diambil setiap hari. Jadi jujur Pak Yosef Roy, saya sangat kewalahan menghadapi Jojo karena Jojo dipertemukan dengan saya umur 13 dan kita tahu umur 13 itu adalah umur peralihan di mana remaja ya. Jadi saya saat ini juga banyak belajar ya. Saya menuntut diri saya sekarang harus banyak belajar tentang parenting, tentang psikologi anak umur 13, 14, 15 tahun. Saya sekarang harus belajar karena saya mau menang di dalam pergumulan saya dengan Jojo. Bukan suatu hal yang gampang dan bukan satu hal yang mudah karena saya yakin dan percaya Bapak Yahweh menghadirkan Jojo di dalam kehidupan saya itu adalah sebuah rencananya yang indah untuk membentuk karakter saya, untuk eh, menyatakan kemuliaannya di dalam eh, kehidupan saya, Pak Yosef Roy, dan saya izin untuk membacakan Matius 7, Pak Yosef Roy. Matius 7 ayat ke-24 dan ayat ke-25 saya bacakan, Pak Yosef Roy. Dua macam dasar. Oleh karena itu, setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, aku akan menyamakan dia dengan seorang yang bijaksana yang telah membangun rumahnya di atas batu karang. Ayat 25. Dan turunlah hujan dan datanglah banjir. Dan bertiuplah angin dan semua melanda atas rumah itu. Dan dia tidak runtuh
karena dia telah difondasikan di atas batu karang. Jadi di akhir-akhir ini saya sering kali diingatkan oleh Ruah Yahweh Elohim tentang fondasi ini. Kalau Hamasya itu adalah batu karang kita. Yesua Hamasya harus mengisi setiap kesendirian kita. Karena segala aspek hidup saya saat ini memang harus ada campur tangan, ada otoritas dan ada kuasa, ada belas kasihan, ada anugerah Bapak Yahweh di dalam Yesua Hamasya yang ambil kendali. Pak Yosef Roy dan teman-teman semua. Jadi ya baru-baru ini juga saya sekarang posisinya tidak sama Jojo. Jojo lagi saya tinggalkan karena saya ada urusan kerja di sini. Jadi kemarin semalam juga saya dapat kabar karena sebelumnya juga saya sudah dapat kabar dan saya sempat bicara sama dia membahas satu hal yaitu tentang ya kenakalan remaja lah ya. Salah satunya ngerokok ya Pak Yosef Roy. Jadi saya jadi bergumul gitu ya. Tapi saya percaya seperti hal yang Bapak Yahweh lakukan kepada Yusuf. Bapak Yahweh senantiasa memberkati Yusuf, senantiasa menambahkan kasih dan penyertaannya kepada Yusuf sehingga Yusuf itu bisa senantiasa memiliki roh yang luar biasa, hikmat yang luar biasa. Karena di hari-hari ini kalau kayak saya sendiri memang yang saya butuhkan hari-hari ini hanya hikmat samaim, hanya tuntunan dari Ruah Yahweh Elohim, hanya campur tangan Bapak Yahweh, tidak ada yang lain. Ya. Dan selama ini saya sudah merasakan campur tangan Bapak Yahweh yang dahsyat dan luar biasa di dalam kehidupan saya. Bahkan dimulai saat saya kecil sampai pada saat ini, detik ini, Bapak Yahweh berkasih karunia secara dahsyat dan luar biasa. Jadi sama seperti yang Pak Yosef Ray bilang, kalau Yusuf itu dia belum bisa melihat ke depan. Tapi kalau kita kan sudah bisa melihat, apalagi kita di dalam tudung pelayanan menorah ini, Sister Hadasa Fang senantiasa memperlengkapi kita dengan hal-hal yang rohani dengan luar biasa. Perjamuan senjata Elohim, deklarasi, itu adalah hal-hal yang memperlengkapi kita sehingga kita hidupnya ini akan senantiasa dibawa semakin naik bukan turun. Kita akan melihat kemuliaan demi kemuliaan. Seperti juga saya mau bacakan Roma 8 tadi yang Pak Yosef sampaikan, Roma 8 ayat 28. Dan kita mengetahui bahwa segala sesuatu bekerja bersama-sama untuk kebaikan bagi mereka yang mengasihi Elohim, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Jadi saya percaya, saya pilihan Bapak Yahweh, dan rencana Bapak Yahweh, dan hidup saya ada di dalam rencana Bapak Yahweh. Jadi segala aspek kehidupan saya, segala yang saya alami, orang-orang yang saya ketemu, orang-orang yang saya dipertemukan itu, yang nyata-nyata memang Bapak Yahweh yang pertemukan itu memang rencana Bapak Yahweh. Seperti kita melihat juga proses kisah dari Yusuf ya, yang awalnya itu, jadi kalau saya lihat Yusuf ini memang Bapak Yahweh yang atur semuanya di dalam rencananya dari awalnya mimpi. Jadi dia ditolak sama saudara-saudaranya karena mimpi. Jadi bukan karena Yusuf, tapi karena mimpinya ini kan Bapak Yahweh yang kasih. Sampai dia dibuang ke sumur, sampai dia dijual ke orang Midian, ke orang orang Ismail, sampai ke Potifar, dan sampai akhirnya dia menjadi orang nomor satu di Mesir. Ya, kalau di kitab suci dikatakan itu yang memisahkan kekuasaan dia sama Firaun itu hanya singgasananya atau hanya kursi tahtanya aja. Ini luar biasa sekali. Luar biasa sekali. Dan itu yang menjadi iman saya di hari-hari ini, Pak Yosef Roy, tentang Yusuf ini, bahwa endingnya Bapak Yahweh akan membawa kita kepada kemuliaan demi kemuliaannya, dan yang terutama kemuliaan yang dahsyat dan luar biasa itu kita akan diharpaso. Karena bicara kesendirian ini juga Pak Yosef Roy,
karena kita harus sadar dan kita harus eh, ngerti bahwa musuh terbesar Adi adalah Adi. Jadi Adi harus bisa melawan Adi terlebih dahulu. Maka Adi bisa menguasai dan mengendalikan hidupnya. Dan ketika Adi bisa menguasai dan mengendalikan hidupnya, baru Adi bisa menjadi berkat bagi orang-orang sekitarnya. Jadi itu yang perlu kita uh, sadari dan ketahui, Pak Yosep Roy. Jadi memang luar biasa, saya sangat-sangat diberkati dengan Dafar Elohim, khususnya hari ini, Pak Yosep Roy. Karena kalau kita ingat yang di Kejadian 6 ayat 9, ini juga menjadi satu rahasia bukan tentang kehidupan akhir zaman ini, bahwa kedatangan Yesua HaMasyiah itu seperti kejadian Nuh. Jadi saya akan bacakan Pak Yosef Roy, Kejadian 6 ayat 9. Inilah silsilah Nuh. Nuh adalah seorang pria yang benar. Ia tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Nuh hidup bergaul dengan Elohim. Jadi di kesendirian kita itu sebenarnya power kita atau energi kita itu adalah bergaul dengan Elohim di tengah pergumulan kita, di tengah masalah demi masalah yang kita hadapi, di tengah penolakan keluarga kita, teman-teman kita, komunitas kita, gereja-gereja yang kita tinggalkan dulu. Itu kita mengandalkan Bapa Yahweh karena uh, kita kita mayoritas mengalami hal-hal seperti itu, Pak Yosef Roy. Demikian sharing saya, Pak Yosef Roy. Dan ada satu hal yang ingin saya tanyakan, Pak Yosef Roy, Ya, silakan. yaitu di Kejadian 39 ayat 2, Kejadian 39 ayat 2. Dan Yahweh menyertai Yusuf dan Yahweh menyertai Yosef, dan dia menjadi seorang yang berhasil, dan dia berada di rumah tuannya, orang Mesir itu. Apa dasar dari Bapak Yahweh menyertai Yusuf? Jadi segala aspek kehidupan Yusuf itu Bapak Yahweh sertai. Jadi Bapak Yahweh lindungi, Bapak Yahweh proteksi, bahkan Bapak Yahweh juga mengaruniakan dia eh, karunia untuk mengartikan mimpi, Pak Yosef Roy. Saya tahu Pak Yosef Roy kalau Yusuf ini sebenarnya adalah eh, kalau Pak Yosef Roy katakan tadi dia adalah hak kesulungannya turun ke dia. Nah, tetapi kalau mungkin mungkin boleh Pak Yosef Roy jelaskan sebenarnya apa fondasinya sehingga Yusuf ini disertai secara dahsyat dan luar biasa. Karena seperti ini, kalau saya bandingkan dengan kisah dari Daniel, ya Daniel itu kan juga orang orang menjadi orang yang berkuasa juga di kerajaan Medo Persia dulu ya. Tetapi ada orang-orang yang iri ingin menjatuhkan dia. Tapi kalau saya lihat kisah dari Yusuf ini, dia kayaknya tidak ada yang iri sama dia. Kayaknya mulus jalannya. Demikian Pak Yosef Roy. Terima kasih Bapak Yahweh memberkati. Iya, terima kasih untuk Brother Adi untuk kesaksian-kesaksiannya. Mengenai Yosef, memang tidak banyak diceritakan dari sejak kelahirannya sampai usia 17. Tidak banyak. Sangat sedikit sekali, bahkan minim sekali ceritanya. Tapi satu hal yang kita bisa lihat dari hasil, ya dari hasil, anak ini masih muda. Dan pada saat dia diperintahkan oleh Yakub, itu ada di dalam Kejadian 37 ya. Ya, ada dalam Kejadian 37 ayat yang ke 13. Coba Brother Adi bisa bantu untuk baca. Siapa? Kejadian 37 ayat 13.
Dan berkatalah Israel kepada Yusuf, bukankah saudara-saudaramu sedang mengembala di dekat Sikem? Pergilah dan biarlah aku mengutus engkau kepada mereka. Dan dia berkata kepadanya, inilah aku. Ya, dan sebetulnya Yusuf sudah tahu bahwa saudara-saudaranya itu nggak ramah sama dia. Kejadian 7 ayat 4, coba dibaca. Ah, Kejadian 37 ayat 4, mohon maaf. Ada yang mau bantu untuk baca? Mungkin berada. Oke, Pak. Sorry, mic saya ketutup. Kejadian 7 ayat 4, dan saudara-saudaranya 33. melihat bahwa ayah mereka mencintai dia lebih daripada semua saudaranya, maka bencilah mereka kepadanya, dan mereka tidak mau menyapanya dengan ramah. Iya. Jadi ini yang kita bisa deteksi dari pengalaman awal dari Yosef. Pengalaman awal dia sudah mendapatkan perlakuan yang berbeda. Ya, kita tahu bahwa akarnya itu sebetulnya Yakov lebih mengasihi Rachel daripada Lea. Ya, kita sudah tahu itu. Dan Rachel hanya punya 2 anak, sedangkan Lea punya 7, 6 laki-laki, 1 perempuan. Ditambahi lagi peristiwa Ruben, di mana Ruben menajiskan tempat petiduran ayahnya. Dan dari situlah favor atau perhatian atau apa ya, favor itu tepatnya apa ya? Bisa bantu nggak ya? Um, Perasaan ya, Pak. Perkenan. Perkenanan, ya terima kasih Pak. Perkenanan itu diarahkan ke Yosef, ya, dengan terbuktinya diberikannya jubah yang maha indah itu, ya. Jadi disitulah proses berlangsung. Akan tetapi di satu sisi ternyata si Yakov ini dia betul-betul mempersiapkan Yosef, betul-betul mempersiapkan Yosef, ya, dengan masa mudanya sehingga dan terbukti sebelum usia 20 dia sudah menjadi budak, tetapi dia memberikan quality yang luar biasa, outstanding. Saudara bisa lihat ya perjalanannya. Jadi itu sudah dipersiapkan dari orang tuanya, ya, si Yakov terutama. Dan dia tinggal bersama Yakov, dia diceritain semua rencana Elohim Yahweh, dia diceritai kisah Abraham, kisah Yisak, semuanya lengkap. Jadi dia betul-betul fokus di sana. Dan karena itulah dia ready, siap di sana. Nah, kalau kita aplikasikan di hidup kita masing-masing, hampir semua orang tua kita ini standarnya itu nggak seperti standar Yakov, betul kan? Ya mendidik anak ya asal-asalan aja, pokoknya asal tumbuh, pokoknya pendidikannya bisa mencapai, bisa kerja, bisa berusaha sendiri ya sudah selesai, dilepas seperti itu. Tetapi sebetulnya banyak titik kritikal yang hilang. Beda dengan orang-orang Yahudi, beda. Ya, sangat-sangat beda. Nah, belum lagi saudara dan saya tobatnya baru-baru saja. Baru usia 50, baru usia 40, baru usia 60. Untung-untung ada yang 70, 80. Ya, jadi nggak sempat mengalami pembentukan yang begitu baik seperti Yosef.
Ya, syukur-syukur masih ada kesempatan begitu saja. Ya, jadi itu prosesnya adalah cukup panjang. Ya, sehingga Yusuf bisa mendapatkan perkenanan Elohim yang begitu luar biasa. Sehingga dia pada masa mudanya, usia 17, dia sudah dikasih mimpi tentang masa depannya dia. Betul kan? Itu kan mimpi masa depan. Yang pertama mimpi masa depan secara personalnya dia. Yang kedua, mimpi masa depan sebagai sebuah bangsa. Karena itu berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan 11 bintang dan 12 bintang yang kemarin saya jelaskan. Itu bicara mengenai the nation of Israel. Saudara bisa lihat di situ. Karena apa? Karena di dalam masa kecilnya sampai 17 tahun itu sebelum dia dalam tanda kutip diterkam oleh binatang buas, maksudnya adalah dipermainkan dan dijual sama saudara-saudaranya. Itu luar biasa loh. 17 tahun itu udah matangnya luar biasa. Saya kagum itu. Ya. Jadi proses inilah yang menentukan dia sehingga Yahweh menyertai Yosef. Ya, dan juga hak kesulungan ada di atasnya. Ya, ada di atasnya hak kesulungan. Jadi sangat luar biasa. Dan dari situ kita bisa melihat Elohim Yahweh menetapkan langkah-langkahnya, ya, menetapkan langkah-langkah dia. Nah, buat saudara dan saya yang dulu-dulunya orang tua kita nggak ada yang eh, tahu tentang pembentukan ini, ya ayatnya ada di dalam Roma 8:28 itu tadi, saudara. Segala sesuatu bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan bagi dia yang mengasihi Elohim dan yang masuk di dalam rencana Elohim. Jadi saudara begitu sadar, aku harus ada tetap di dalam Yesua, Yesua di dalam hidup saudara. Ya jalanlah di situ, begitu. Ya jalanlah di situ. Kesulitan atau tidak, tetaplah jalan di situ. Dan ada penyertaan dari Ruah Yahweh Elohim. Sejarah yang berlalu tidak bisa diulangi. Ada yang bisa ngulangi? Nah kalau saya mau diulangi ya lebih baik ya saya milih, bisa milih kan. Tapi kan tidak bisa. Kita tidak mungkin kembali lagi usia 20 gitu. Atau 10 tahun yang lalu gitu. Atau 15 tahun yang lalu. Kalau bisa milih, ya saya milih bisa lihat ini semua. Ya 15, 20 tahun, 30, 40 tahun yang lalu ya saya sudah milih caranya Elohim Yahweh dengan cara yang baik dan benar. Tapi ternyata kan kenyataannya tidak demikian, saudara. Saya bisa lihat. Jadi apa yang kita bisa usahakan sekarang adalah semaksimal mungkin kita berpaut kepada Elohim Yahweh. Begitu. Kira-kira bisa dipahami ya, Bro Adi? Ya, puji Bapak Yahweh, Pak Yosef Roy. Jadi ada peranan dari orang tua yang Pasti. sangat penting di sini, Pak Yosef Roy. Ya, oke, terima kasih Pak Yosef Roy. Bapak Yahweh berkati. Pasti. Shalom. Ya, terima kasih. Jadi itu sangat penting sekali ya. Diteruskan dari atas. Nah, masalahnya kan kebanyakan dari saudara dan saya kan orang tua kita ini penyembah dewa-dewa asing. Ini penyakit itu, saya bilang. Penyakit turunan. Ya. Ya, kenapa? Karena mereka saat menyembah dewa-dewa asing, firman Elohim mengatakan, aku akan menjatuhkan kutuk sampai keturunan yang keberapa itu? Keempat atau Ketiga, Pak. tiga, Keempat, ketiga. atau berapa itu? Dan itu kan nurun terus. Keempat, Pak. Keempat ya. Itu nurun terus. Ya untung-untung kita bisa dikeluarkan gitu loh. Itu anugerah. Lah coba enggak. Akhirnya terus, saudara. Betul kan? Enggak usah jauh-jauh. Ya. Kakek saudara Natalan, ayah saudara Natalan, saudara ya Natalan. Ngajarin anak ya Natalan. Lah podo kan? Sama terus kan jalannya. Kecuali di stop, keluarin. Nah ini dia. Ya faktor ini enggak kita dapatkan.
tidak kita dapatkan. Tahu-tahu dapatnya di pelayanan Menora 2 bulan yang lalu lagi. Waduh, apalagi itu. Umurnya sudah 60 tahun. Ya kan? Jadi banyak yang terbuang. Sama, semua sama. Buat saudara dan saya sebagai orang-orang goyim. Ya kita anugerah. Dapat pengenalan, dapat Elohim, ini anugerah. Ya dari sinilah kita harus melangkah. Kedepannya ya, yang salah jangan diteruskan ya. Stop. Dan kita semaksimal mungkin. Semaksimal mungkin. Ya, untuk bisa tetap berpaut kepada Elohim ya. Ya, pasti ada faktor-faktor pengaruh yang lain ya. Nah, itu kita perangi ya. Harus dihancurkan. Kutuk-kutuk harus dihancurkan. Ya, terima kasih Bro Adi. Puji Bapak Yahweh.